Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang metode pembelajaran matematika, teori belajar menurut Jerome Sommer Brunner. Biografi Brunner. Brunner yang memiliki nama lengkap Jerome Seymour Brunner, seorang ahli psikologi dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, dalam mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Faktor penting dalam belajar. Pentingnya memahami struktur mata pelajaran, pendidikan belajar aktif, pentingnya nilai berpikir induktif atau kategorisasi. Ciri pertumbuhan kognitif menurut Brunner. Pertumbuhan kognitif bertambahnya ketidaktergantungan respon terhadap stimulus, bergantungnya pada bagaimana menginternalisasi peristiwa-peristiwa menjadi sistem simpanan yang sesuai dengan lingkungan, peningkatan kemampuan untuk berkata pada diri sendiri atau yang lain dengan kata-kata atau simbol-simbol mengenai apa yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Menurut Brunner, dalam proses belajar, siswa menempuh 3 tahap, yaitu 1. Tahap informasi. Seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, tahap transformasi. Informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual. Yang ketiga, tahap evaluasi. Seorang siswa menilai dirinya sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau masalah yang dihadapi. Kurikulum spiral. Brunner dalam belajar matematika menekankan pendekatan dengan bentuk spiral. Pendekatan spiral dalam belajar mengajar matematika adalah menanamkan konsep dan dimulai dengan benda konkret secara intuitif. Kemudian pada tahapan-tahapan yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan siswa, konsep ini diajarkan dalam bentuk yang abstrak dengan menggunakan notasi yang lebih umum dipakai dalam matematika. Penggunaan konsep Brunner dimulai dari cara intuitif ke analisis, dari ekspresi penguasaan. Misalnya, jika ingin membentuk angka 3 supaya menunjukkan sebuah himpunan dengan 3 anggotanya. Alat instruksional menurut Brunner. Alat untuk mencapaikan pengalaman yaitu menyajikan bahan-bahan kepada murid-murid yang sedianya tidak dapat mereka peroleh dengan pengalaman langsung yang lazim di sekolah. Alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala, misalnya model molekul atau alat pernapasan, tapi juga eksperimen atau demonstrasi. Alat dramatisasi, yaitu yang mendramatisasikan sejarah suatu peristiwa atau tokoh film tentang alam yang memperlihatkan perjuangan untuk hidup untuk memberi pengertian tentang suatu ide gejala. Alat otomatasi, seperti teaching, atau perjalanan programan yang menyajikan suatu masalah dalam urutan yang teratur dan memberi balik atau feedback tentang respon murid. Perkembangan kognitif menurut Brunner ada 3 tahap. Yang 1. Enaktif, melalui tindakan atau respon motorik, mengetahui aspek kenyataan tanpa berpikir. 2. Ikonik, didasarkan atas pemikiran internal, sekumpulan gambar untuk mewakili konsep. 3. Simbolis, didasarkan pada sistem berpikir abstrak, menggunakan kata-kata atau bahasa. Aplikasi teori Brunner
dalam penerapan pembelajaran. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan 1. Sajian contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang Anda ajarkan. Bantu si pelajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Ajak dan beri semangat si belajar untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisi. Tahap Enakin Brunner. Belajar menggunakan sesuatu yang konkret. Diamati dengan cara panca indera, contohnya perjumlahan dengan penggunaan kelereng, perjumlahan dengan menggunakan koin plastik plus minus. Tahapan ikonik menurut Brunner. Mempelajari dalam bentuk gambar atau diagram sebagai perwujudan benda konkret, contohnya perjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Tahapan simbolik. Pengetahuan terwujud kan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, contohnya perjumlahan 2. Teori belajar kognitif menurut Brunner ada keunggulannya. Pertama, pengetahuan bertambah lebih lama. Yang kedua, mempunyai efek transfer yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan penalaran siswa.